Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proposal kami dengan judul Big Mars, Inovasi Biogas Limbah Rambutan dan Feses Sapi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Devi Fatmawati dengan NIM 207190013, Elsa Monika dengan NIM 207190018, dan Lita Ratnapalupi dengan NIM 207190029. Big Mars sendiri merupakan sebuah inovasi kreatif dan alternatif pengganti minyak bumi dengan menggunakan limbah rambutan dan feses sapi yang sering diabaikan oleh masyarakat. Latar belakangnya adalah rambutan merupakan buah dengan komoditas hasil perkebunan terbesar kedua setelah pisang yang mana banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Data statistik pertanian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian menyatakan bahwa produksi rambutan nasional pada tahun 2017 sebesar 523.699 ton atau sekitar 2,67% dari total buah yang ada di Indonesia. Nah, hal ini membawa dampak atau efek buruk terhadap lingkungan, yaitu pada saat memakan buah rambutan, maka bagian yang terbuang adalah biji dan kulitnya yang tidak diolah oleh masyarakat. Sedangkan pada sektor peternakan, salah satu hewan yang sering dikonsumsi dagingnya oleh masyarakat Indonesia adalah sapi. BPS pada tahun 2011 menyatakan bahwa konsumsi daging sapi berada di urutan kedua yaitu sebesar 19%. Seiring banyaknya konsumsi daging sapi di Indonesia, namun ini juga berakibat buruk terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan karena pada usaha ternak sapi tersebut ternyata juga menghasilkan limbah berupa limbah padat yang salah satunya berupa feses atau kotoran sapi. Nah, dengan adanya kajian akan permasalahan tersebut, kami menciptakan terobosan baru, yakni inovasi biogas dari limbah rambutan dan feses sapi. Penelitian ini diharapkan berguna untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kemanfaatan limbah dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Analisis set. Dalam ranah teknologi, yaitu fermentasi limbah rambutan dan feses sapi menggunakan mikroba dalam bentuk bioaktivator. Sedangkan dalam ranah sains, yaitu mikroorganisme. Nah, ini juga berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Pada lingkungan, yaitu untuk mengurangi limbah yang berpotensi menjadi pencemaran lingkungan, penggunaan energi alternatif, dan biogas yang ramah lingkungan. Sedangkan pada masyarakat, untuk mengurangi pengeluaran gas untuk memasak, meningkatkan kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan, serta meningkatkan kreativitas dalam pengolahan limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Ratnapalupi dengan NIM 2071929. Di sini saya akan membahas mengenai 3 pembahasan utama, yakni mengenai limbah rambutan, sampah organik dan pemanfaatannya, dan energi alternatif. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai limbah rambutan. Rambutan merupakan buah dengan komoditas terbesar kedua setelah pisang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tanaman rambutan ini biasanya hanya diambil buahnya saja untuk dikonsumsi. Bagian lain, khususnya bagian kulit dan bijinya, akan dibuang secara percuma. Jika hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan karena dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Biji rambutan mengandung alkaloid 1,25% gula, 25% pati, sedangkan kulit rambutan mengandung saponin, tanin, sakarosa, dextrose, levulose, kalsium, garam fosfat, protein, dan vitamin. Kulit buah rambutan berkhasiat untuk penyakit diare dan disentri. Selain hal tersebut, kulit dan biji rambutan dapat digunakan sebagai bahan baku penghasil biogas. Hal tersebut dikarenakan kulit dan biji rambutan termasuk dalam sampah organik. Sampah organik ini atau kulit dan biji rambutan nantinya akan diolah dengan menambahkan bioaktivator yang dapat membantu untuk menghasilkan energi yang mampu untuk menghasilkan panas dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia.
Bioaktivator sendiri merupakan bahan aktif biologi yang digunakan dalam peningkatan aktivitas proses composting. Bioaktivator bukanlah pupuk, tetapi bahan yang mengandung mikroorganisme efektif yang secara aktif dapat membantu yang pertama yaitu untuk mendekomposisi dan fermentasi sampah organik atau limbah ternak. Yang kedua yaitu untuk menghambat pertumbuhan hama dan penyakit tanaman dalam tanah. Yang ketiga yaitu untuk membantu meningkatkan kapasitas fotosintesis pada tanaman. Yang keempat yaitu untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman serta membantu proses penyerapan dan penyaluran hara dari akar ke daun. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan kualitas bahan organik sebagai pupuk. Yang keenam yaitu untuk memperbaiki kualitas tanah. Yang ketujuh yaitu untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Dan yang terakhir yaitu untuk menghasilkan energi, misal pada proses pembuatan biogas. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai limbah organik dan pemanfaatannya. Apa sih limbah organik itu? Limbah atau sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang mudah membusuk. Contohnya seperti sisa-sisa bahan makanan, sayuran, dedaunan kering, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Pada negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, komposisi sampah terbesar didominasi oleh adanya sampah organik, yakni sekitar 60-70%, dan sisanya merupakan sampah anorganik. Sampah-sampah tersebut memiliki potensi yang besar dalam peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut dapat diakibatkan adanya penumpukan sampah tanpa pengolahan terlebih dahulu, sehingga akan menghasilkan gas metana atau CH4 yang mana dapat menimbulkan efek buruk bagi lingkungan jika sampai menyebar. Sampah organik juga dapat ditemukan pada aktivitas peternakan. Pada bidang peternakan, para peternak biasanya akan menimbun feses atau kotoran sebelum dibuang ataupun dibawa ke ladang. Dalam aktivitas ini perlu adanya pengolahan limbah yang tepat agar dapat mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan teknologi tepat guna yang dapat memanfaatkan limbah sebagai bahan baku utama, yaitu seperti pada pembuatan biogas ini, agar dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus menjadi energi terbarukan yang dapat mengatasi permasalahan energi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai energi alternatif. Penggunaan energi bahan baku minyak dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun keberadaannya saat ini di alam justru semakin menipis dan harganya pun tentu juga akan semakin mahal. Pada sektor transportasi, penggunaan bahan baku minyak ini mencapai lebih dari 30% dari total penggunaan energi nasional. Selain karena pasokan di alam semakin menipis, nyatanya penggunaan bahan baku minyak dalam kapasitas besar juga akan berakibat buruk terhadap lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya energi alternatif yang lebih menguntungkan. Salah satunya yaitu yang berbahan baku utama limbah. Salah satu sumber utama energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu pembuatan biogas. Biogas sendiri merupakan gas yang dihasilkan melalui teknologi biodigester anaerob yang menggunakan bahan dari limbah organik seperti kotoran hewan, kotoran manusia, sampah biomasa, dan limbah organik lainnya dengan bantuan bakteri atau mikroorganisme. Bakteri di sini fungsinya yaitu sebagai pengurai bahan organik pada tingkat hidrolisis dan asidifikasi. Hidrolisis merupakan proses penguraian senyawa kompleks atau rantai karbon panjang menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan asidifikasi merupakan proses pembentukan asam dari senyawa sederhana. Limbah organik yang berasal dari pertanian biasanya kaya akan kandungan karbon, tetapi cenderung kekurangan kandungan nitrogen. Sedangkan limbah organik yang berasal dari peternakan biasanya kaya akan kandungan nitrogen dan kekurangan karbon. Oleh karena itu, antara limbah, peternakan, dan pertanian ini perlu disinergiskan agar saling melengkapi dan dapat menghasilkan sumber energi.
Penelitian teknologi biodigester anaerob dengan bahan baku kotoran sapi untuk menghasilkan biogas telah menghasilkan sesuatu yang signifikan. Jadi penelitian mengenai biogas dengan berbahan baku kotoran sapi ini telah banyak dilakukan penelitian. Dalam penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kandungan gas metana, yaitu sekitar 77%, dan produksi biogasnya mencapai 6 meter kubik per hari. Dalam produksi biogas 30 liter gas per kilogram kotoran sapi. Sementara itu, Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian di Serpong telah mengkaji pemanfaatan energi biogas dari kotoran sapi sebagai lampu penerangan dan untuk kompor gas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Monika dengan NIM 207190018 dari Tetris IPA. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4, yaitu terkait dengan pembuatan Big Mars, inovasi biogas limbah rambutan dan feses sapi. Di sini adalah saya akan mempresentasikan terkait metode pembuatannya. Sebelum kita melakukan pembuatan daripada Big Mars ini, alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada tong, yang kedua ada bioaktivator M4, yang ketiga ada plastik gas, yang keempat ada pipa paralon, yang kelima ada keran, yang keenam ada salang regulator, dan yang ketujuh ada kompor gas. Nah, langkah pertama yang kita lakukan dalam pembuatan biogas ini adalah pengambilan bahan limbah. Yang pertama adalah limbah rambutan, yaitu kulit dan bijinya. Jadi kulit rambutan dan biji rambutan. Setelah itu kita persiapkan feses sapi. Nah, setelah kedua bahan utama ini siap, maka kita masuk proses selanjutnya, yaitu persiapan pembuatan. Nah, secara umum pembuatan biogas ini yang pertama yaitu kita mencuci limbah rambutan yang terdiri pada kulit dan bijinya tadi. Pencucian ini bertujuan untuk menghindarkan daripada kontaminan yang dapat menghambat proses pembuatan biogas nantinya. Kemudian kita memotong limbah rambutan. Setelah kita potong-potong, kita masukkan feses sapi ke dalam tong beserta dengan potongan daripada limbah rambutan yang terdiri dari kulit rambutan dan juga biji rambutan. Setelah itu kita tambahkan bioaktivator dan kita campur ke semua bahan tersebut. Tujuan daripada ditambahnya bioaktivator ini, bioaktivator sendiri adalah merupakan bahan aktif biologi, di mana dia dapat meningkatkan aktivitas pada proses composting, seperti itu. Nah, setelah ketiga bahan tersebut telah tercampur di dalam tong, masuk proses selanjutnya yaitu fermentasi. Yang mana fermentasi ini terjadi kurang lebih selama 2 minggu. Nah, untuk desain daripada proses pembuatannya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketiga bahan itu kita masukkan ke dalam tong, di mana tongnya itu kita tutup rapat guna menghindarkan daripada udara dari luar yang dapat masuk. Namun di situ kita sisakan lubang ventilasi yang kita hubungkan dengan paralon guna gas ini keluar. Nah, untuk mengetahui bahwasanya gas ini keluar atau tidak, maka di situ kita pasang sebuah plastik gas, di mana plastik gas tersebut berfungsi untuk mengetahui gas yang terbentuk daripada proses fermentasi yang telah terjadi. Nah, dalam penggunaannya gas ini kita uji dengan kompor gas, di mana jika gas ini dia mampu menghasilkan api, maka proses pembentukan biogas ini dapat dikatakan berhasil, seperti itu, karena sesuai dengan daripada tujuan adanya pembuatan inovasi ini. Nah, di sini kami menambahkan keran yang ada pada salah satu paralon di titik tersebut. Ini guna untuk untuk menutup atau membuka aliran gas. Jadi sebelum ke regulator, misal ya kompornya ini kita ganti atau apa. Nah, nanti agar si gas ini tidak keluar kemana-mana pada saat sambungan dengan regulator dilepas, maka adanya di situ ada keran, di situ fungsinya salah adalah seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya. Dari nanti gasnya bisa menghasilkan api. Untuk rencana anggaran biaya pada penelitian ini dari proses pembuatan inovasi ini, kami menganggarkan biaya sekitar 1 juta lebih, yaitu sangat terbilang besar ya untuk kegiatan ini.
Tapi gini ya teman-teman, untuk barang-barang yang bisa diganti dengan bahan-bahan yang mudah kita temukan di lingkungan, itu bisa kita temukan seperti itu. Seperti tong, kalau udah punya tong ya nggak usah beli beli tong. Kalau udah punya kompor gas nggak usah beli kompor gas, udah punya regulator nggak usah beli regulator, kalau punya keran ya nggak usah beli keran. Itu total, ini itu adalah total seluruh anggaran biaya daripada kalau kita beli semua, atau kita nggak punya semua, kita nggak punya apa-apa dan kita beli, itu biayanya seperti itu. Oh ya, sebelumnya tadi ada tips yang kelupaan ya. Jadi buat teman-teman, untuk menghindari bahwasanya ada udara yang bisa masuk melalui sudut-sudut atau sambungan-sambungan daripada paralon ini, teman-teman bisa menggunakan lem untuk merapatkannya agar tidak ada udara yang masuk dari luar yang dapat menghambat proses daripada pembuatan biogas ini. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan solatip. Nah, solatip ini sejenis dengan solasi, biasanya ini kita beli di toko bangunan. Nah, ini untuk sambungan-sambungan paralon biasanya lem dan solatip seperti itu. Udah, itu aja anggaran biayanya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay safe dan keep healthy ya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.